Saya lihatkan Wireshark. Nah, ini adalah contoh Wireshark saya pada saat komputer saya itu 188.221, saya suruh ngeping ke router saya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, kalau saya ketik ipconfig, nah, ini kan IP laptop saya, ini router saya. Ya. Kalau dia saya suruh ping ke 192.168.188.1, jalan ya. Jalan ya. Nah, nanti kita pelajari informasi di sini itu apa sih? Ya, bytes 32. Time-nya 2 milisecond. Time to live, TTL itu time to live 64. Ya. Terus ini adalah reply dari 188.1. Nah, kalau kita lihat di Wireshark, keluarnya seperti ini. Ini saya filter untuk ICMP aja ya. Kalau nggak gitu keluarnya macam-macam di sini nanti. Saya filter yang ICMP aja. Nah, kelihatan tuh. Ini request, reply, request, reply, request, reply 4 kali. Nah, kalau kita lihat yang requestnya, berarti request itu kan dari komputer saya menuju ke router. Routernya yang saya tembak. Yang mau saya cek menggunakan echo request. Nah, kalau kita lihat ini, ya berarti ini data linknya, ya. Ethernet 2 data linknya. Nah, IP-nya itu kan ini. IP-nya. Berarti dari source komputer saya menuju ke 88.1, menuju ke router saya. Kalau kita mau detail lagi, dibuka lagi, bisa kamu lihat. Ini adalah datagram yang paket untuk IP. Ya. Source destination apa keluar semua. Nah, kita concern ke yang ICMP-nya. Nah, ini ICMP-nya. Ini kan ICMP. Internet Protocol version ICMP, Internet Counter Messaging Protocol. Jadi ini adalah ICMP-nya. Dalamnya isinya apa? Buka aja di sini, diklik. Nah, berarti frame yang ini, ya, bagian yang ini, itu adalah type-nya 8, code-nya 0. Berarti type 8, code 0, checksum-nya itu ini. Nah, correct dia, betul. Berarti dia sudah ngecek, ya, betul, bahwa tidak ada kesalahan bit error. Artinya checksum statusnya good. Nah, terus kemudian yang dibawa dia apa? Nah, ini ya, sequence number-nya ini, ya ini kan urutan-urutan dia yang digunakan. Nah, data yang dia bawa apa? Ini adalah data yang dia bawa. Dia cuma ngirim 32 byte. Ya, data yang dikirim itu angka sembarang 32 byte. Dalamnya itu isinya apa? Isinya itu ini. Nah, cuma ini aja. Berarti datanya diisi sembarangan, cuma sepanjang 32 byte. Sehingga nanti kalau di sini kelihatan tuh. Nah, byte 32. Nah, sekarang ini akan dikembalikan responnya ke 3941. Ini 3941. Berarti ini adalah echo request-nya, echo reply-nya itu adalah ini. Nah, berarti ini adalah balasan dari sini. Berarti yang ngirim siapa? Yang ngirim adalah router saya 88.1 source-nya. Menuju ke laptop saya. Protokolnya adalah ICMP. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dalamnya apa? Ya, kita klik aja di sini. Nah, ICMP-nya kelihatan di sini, ICMP-nya. Kalau kita lihat IP-nya dari 88 menuju ke IP saya. Ini kembang kelihatan.
echo ping, ya. Type-nya 0. Berarti ini adalah echo reply, bukan echo request. Kalau echo request kan 8. Good-nya 0. Checksum betul sudah. Korek. Ya. Ya. Ini informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Nah, datanya 32. Panjangnya 32. Dia isi data sembarang aja. Pokoknya datanya 32. Time to live 64. Time to live itu apa? Time to live itu umur hidup IP-nya. Lewat satu router berkurang 1, lewat satu router berkurang 1. Ya, kalau sampai 0 dibuang sama dia. Kan udah baca di Jarkom tuh. Kalau sampai time to live-nya 0 kan dibuang. Nah, itu ada di mana? Itu ada di sini. Mana TTL di sini. Nah, time to live 64. Di IP-nya. Nanti kalau IP itu melewat satu router, ini berkurang jadi 63, jadi 62, jadi 61. Nah, ini kalau kita lihat di Warsiap. Nanti kalau kamu bisa coba juga di paket tracer. Nah, ini contoh paket tracer ya. Ini satu network 192.168.10.0/24. Ya. Berarti ini tak kasih nomor IP berapa ini? Ini tak kasih nomor IP 10.10 ya ini ya. Netmask/24 ya. Ini kan satu network berarti ini, di sini semuanya. Yang ini berarti 10.20. Nah, routernya kalau gitu di sini routernya tak kasih 10.1 aja sini nih, ya. Di fase Ethernet 00 yang sebelah kiri, saya on-kan dulu. Saya kasih IP 192.168.10.1. Masnya 255. Oke, nanti ini akan nyala. Nah, nyala. Ini network 100. Berarti di sini saya kasih 100.1, yang di sini 100.100 gitu aja ya. Ini dua aja. Ini tak kasih IP. Saya kasih IP 192.168.100.100. Ya. Kelas C loh. Yang di sini routernya fase Ethernet 01-nya yang sebelah kanan saya on-kan. Saya kasih IP 192.168.100.1. Ya. Nah, di sini jangan lupa kalau kamu pakai ada router, berarti di sini harus dipasang default gateway. Default gateway-nya harus menuju ke 192.168.100.1 tab. Nah, berarti ini semua default gateway-nya dari sini menuju ke sini. Demikian juga yang ini harus menuju ke 10.1 default gateway-nya. Nah, 192.168.10.1. Demikian juga yang ini. Oke. Saya sudah punya dua jaringan. Jaringan 10.0/24, jaringan 100.0/24. Berarti jaringannya kan itu. Kalau kita lihat di sini sebentar. Ini yang network pertama. Ya. Terus ini yang network kedua. Ada dua network. Nah, sekarang kita mengecek ICMP ya, toh. Kita mengecek ICMP. Saya pakai real time mode dulu aja. Saya save dulu ya. Saya save dulu dengan nama Advent.comnet ICMP 20.
Sekarang saya mau ngecek. Saya mau ping ini. Saya gunakan ini kan tadi 10.10. Ini berapa tadi? 10.20. Sekarang tak sudah ngecek itu ya. Tak sudah ngeping sini ya. (10.20). Nah, jalan terus 32, time-nya sekian detik, TTL-nya 128. Jalan ya ini ya. Berarti kalau kita pakai mode simulation, ini kan ngeping di sini. Kalau saya pakai simulation mode, saya ulangi lagi. Oh, yang ini. Mana ya punya? Nah, ini. Alah. Ya. Saya suruh ulang untuk ngeping, tapi saya pakai simulation mode ya. Berarti saya nanti kontrolnya satu persatu. Nah, keluar toh. Datagramnya keluar. Ya, thank you. Ini apa yang keluar? Isi MP ya. Jadi ini saya filter dulu untuk isi MP aja yang saya keluarkan. Yang kamu klik dulu show all none-nya itu, nanti semua akan kehapus. Terus kamu pilih isi MP aja yang di sini ya. Sisa tuh itu ya. Nah, terus kemudian kamu capture gini. Nah, kan dia jalan ini. Nah, datagram atau paket di sini, paket IP yang di sini bisa kamu lihat di sini. Ya, PDU-nya tadi itu isinya apa aja. Nah, di output PDU kamu bisa lihat. Nah, IP-nya dari 10.10 menuju ke 10.20. Nah, penumpangnya IP-nya apa? Isi MP. Lihat, type-nya berapa? 8. Berarti ini adalah echo request. Code-nya 0. Checksum-nya tidak ditulis, tidak ada checksum di sini itu. Nggak dihitung sungguhan oleh packet tracer. Ya, ini untuk tambahnya ID-nya 09 sequence number 25. Ini yang baris keduanya, yang header-nya itu. Tapi header utamanya kan yang ini tambahan aja. Oke, nah, kelihatan nanti di sini. Kalau saya teruskan lagi, ini saya tutup dulu, ya toh, dia masuk ke sini. Nah, berarti ini echo request-nya. Berarti kalau sekarang ini, kalau dia menerima echo request, di sini harus menjawab echo reply. Nah, ini echo reply. Cek aja di sini dilihat. Ya, di output PDU-nya. Klik. Nah, ternyata ICMP-nya yang balik type-nya 00. Berarti ini echo reply. Code 0. Sequence number 25. Jadi untuk sequence number 25, kalau saya teruskan sampai. Nah, kalau saya sampai gini berarti satu ping selesai. Kalau kita lihat di sini, satu ping sudah done. Nah, dan ada request, ada echo request, ada echo reply. Kemudian, kalau saya teruskan lagi, saya tutup dulu. Nah, akan jalan 4 kali. Keluar isi MP yang kedua. Jadi kan nomor urut 25. Sekarang harusnya nomor urutnya berubah. Nambah 1 dia. Nah, nomor urut yang ke-26. Echo request lagi. Nah, ini berjalan terus sampai 4 kali. Nah, bisa kamu lihat ya. Kedua, 3, keempat. Nah, selesai sudah. Centang dia nanti. Nah, centang. Dan nah, gimana kalau saya mau suruh ngeping tapi yang nggak ada di sini? Kan ini 10.20, 10.1. Tak suruh ngeping 10.200 gimana? Di sini. Nah, kamu bisa belajar sendiri nanti.
Kalau dia saya suruh ngeping, saya pakai mode real time aja dulu supaya cepat ya. Dia saya suruh ngeping ke 10.200 kan enggak ada 10.200 toh. Di network itu kan ada 10.200. RTO. RTO. Karena di tabel ARP dia nggak ada 10.200. Dia nggak pernah kontak sama 10.200 ya. ARP yang pernah kontak 10.20. Ini udah baca ARP di Carkom ya. Jangan lupa. Dia nggak tahu MAC-nya. Dia nggak bisa ke sana. Tertulis RTO. Nah, bisa kamu lihat nanti. Apa yang terjadi sih dengan isi MP-nya? Apakah ada isi MP? Kalau RTO itu. Ya. Oh ini, salah. Sorry. Sekarang saya pakai mode simulation. Ya, dia create ICMP. Ya. Tapi kalau saya next, langsung dia ICMP-nya tidak bisa diberikan keluar. Berarti tidak ada yang terima. ICMP-nya sendiri nggak bisa keluar karena di ARP-A tidak ada, dia tidak pernah kontak atau tidak nemu MAC-nya itu. Ya. Sehingga apa? Ya nggak ada. Ini RTO. Nggak sempat, nggak ada ICMP yang keluar. Kalau saya teruskan terus 4 kali. 2, 3, 4, dan RTO 4 kali. Sekarang gimana kalau ini ngeping ke sini? Jadi berapa nih? 10 poin berapa nih? 10, 100 poin 100. Lewat gateway sini tuh. Lewat gateway sini. Nah, saya pakai real time dulu aja. Seratus poin 100. Ada ya 100 poin 100 ya. Biasanya pertama kali aja dia gagal, mari gitu yang kedua bisa. Ya. Nah, ya bisa ya, jalan ya. Saya ulangi lagi. Jalan tuh. Nah, coba kalian analisis nanti PR-mu. Ya. Kamu presentasikan ke saya nanti. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini, kalau saya ulangi, kita pakai mode simulation. Lihat ya, isi MP-nya sampai ke switch, diarahkan ke gateway, ya, di forwarding ke network kedua. Ini kan kamu lihat, kalau yang sudah di sini berarti outputnya dari mana? Source IP dari 10.10 menuju ke sini, ya, 100 poin 100, tetap 08. Triple, pasti 00. Ya, 645. Forwarding di router, masuk ke sini, selesailah ping yang pertama kali.
Ya, nanti kamu coba. Ini kan yang ada. Coba kamu ngeping ke 100.200 kan tidak ada. Ya. Siapa yang jawab nanti? Kalau nggak ada. PR-mu. Supaya kalian otaknya nggak cuma dari saya aja. Ya. Sudah saya tunjukkan dua pakai Warsyak sungguhannya, pakai simulation, pakai tracer. Nah, sekarang kalau balik ke tadi, echo request message can be sent by host router. Echo reply sent by host router which receive echo request. Ya. Jadi echo reply hanya akan dikeluarkan oleh host atau router yang menerima echo request. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada permintaan, dia tidak akan mengirimkan echo reply. Kalau kita ada di sini, ya tadi yang sudah kita buktikan pakai tracer dan pakai Warsyak, echo request itu nanti akan type 8, kalau echo reply-nya type 0. Jadi yang di sini isinya 8 atau 0, 8 yang menuju berangkat, 0 yang pulangnya. Ya, kelihatan ya? Nah, nanti kalian coba ini. Yang untouchable. PR-mu ini. Tadi yang punya saya kan contoh yang berhasil, yang ada IP-nya. Ya. Kalian coba di paket tracer, kalian coba di Warsyak. Kalian buat PPT beberapa lembar aja, minggu depan presentasikan masing-masing orang ke saya. Langsung saya nilai. Jadi komponen penilaianmu itu nggak cuma ujian aja, jadi komponen hariannya, tugas-tugas ini tak langsung kamu presentasinya tak langsung tak nilai. Ya. Jadi type-nya, code-nya, ya, tadi yang tadi contoh port untouchable, host untouchable, itu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bisa menjawab port protokol untouchable, port untouchable, host untouchable itu hanya host penerima. Nah, kalau ini 4, 5, 6 ini biasanya router. Yang contoh saya tadi itu, misalkan aja, ini, kamu ngeping ke sesuatu di sini yang tidak ada. Misalkan 100.200. Yang jawab siapa? Yang jawab routernya. Kalau misalkan link di sini sibuk, gitu. Nah, router akan mengirimkan informasi ke kamu. Tolong timestamp load-nya dikurangi dulu. Ya, dia bisa memberikan, nanti di belakang ada, saya kasih. Ya. Untouchable 2 dan 3 hanya bisa oleh destination host. Kalau lainnya bisa dibangkitkan oleh routernya. Jadi routernya yang ngasih message. Karena apa? Kalau yang kamu tuju tidak ada, ini yang kamu tuju tidak ada atau sedang mati, yang ngasih info adalah routernya. Nah, ternyata kalau ICMP dipelajari kayak gini ya. Nah, ini yang tentang congestion tadi itu, yang bisa ngitung waktu. Biasanya orang ngomongnya tuh source sequence ya. Jadi nanti di dalam sana itu
Ada informasi waktunya mana di sini punya saya. Sorry. Kalau yang sequence itu, ini kalau jalurnya sibuk, jadi dia memberitahu lawannya, memberitahu pengirimnya, gitu, untuk mengurangi atau ada paket yang saya buang. Jadi kalau router terima AI CMP mau diteruskan tapi jalurnya sibuk, maka ICMP itu akan dibuang. Kalau nggak ikut di queue-nya, nggak bisa masuk queue kan dibuang. Nah, kalau dia buang, router harus memberitahu melalui ICMP. Itu yang namanya source sequence. Ya, jadi komputer pengirim tahu bahwa router sana sedang sibuk. Ya, ini cuma sekedar tahu aja, nggak kita pelajari lebih jauh. Ya, redirect juga nggak usah. Yang ini aja time exceeded. Nah, ya, time exceeded ini kalau digunakan, nah ini ya, jadi ada timestamp yang diminta. Ya, nanti dengan metode ini, dengan ICMP yang model timestamp ini, kalau dia menggunakan type 13 dan 14, berarti dia minta waktu. Ya. Dia minta informasi waktu. Ya. Jadi nanti akan bisa ngitung sending time, bisa ngitung receiving time, bisa ngitung round trip time, RTT. Ya. RTT itu adalah waktu dikirim ditambah dengan waktu diterima. Nah, contoh tadi itu yang punya saya tadi mana tadi? Nah, time di sini ini adalah RTT. Hasil perhitungan langsung oleh ICMP-nya. Kalau saya pakai punya saya lagi mana? Nah, ini saya ping ke router saya. Nah, time yang ditulis di sini ini adalah hasil perhitungan RTT, round trip time. Ya. Nanti kalau kita pakai traceroute, terus RT, 1.1 ini ke router saya yang punyanya IndiHome ya. Melewati 188.1. Nah, dia ngitung tiga kali RTT. Ya. Berarti untuk menuju ke router saya sendiri butuh waktu 11 milisecond, 1 milisecond, 1 milisecond. Untuk dia menyeberang ke routernya ISP saya butuh 7 milisecond, 4 milisecond. Ini yang router IndiHome yang di rumah saya. Kalau misalkan ada threshold ke 888 punya Google. Kalau masalahnya nanti ada ICMP yang ditutup di tengah-tengahnya router, kita nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa. Kita lihat aja. Nah, ini adalah contoh utility yang digunakan untuk menggunakan ICMP. Nah, ini kan masuk ke router saya, masuk ke routernya IndiHome, keluar dari IndiHome masuk ke router ini. Ya. Nah, semua waktu-waktu di sini adalah RTT ini. Ya, tunggu sampai berhenti, saya pindah ke sini dulu aja. Ya. Nah, sehingga ini yang untuk ngambil subnet mask, ya, menggunakan 1718. Nah, ini utility yang digunakan ada dua, ada ping dan traceroute. Ya, kalau nanti sampai ke routing dinamik bisa routing advertisement, routing advertise-nya itu juga menggunakan ICMP. Ya, ini contoh ping yang tadi saya gunakan, contohnya tidak perlu saya kasihkan ya seperti yang saya tadi itu ya. Contoh traceroute yang sedang saya gunakan sekarang ini. Ya. Nah, ini ada 3 waktu tuh. Selalu begitu. Ini adalah waktu RTT. Nah, ini kalau ini untuk untuk routing dinamik ya. Jadi router 1, router 2 punya network apa aja itu bisa diinfo. Nah, tapi kita nggak masuk ke situ. Nah, ini dia apa? Ringkasan dari
echo dan code-nya, type dan code-nya. Macam-macam yang bisa di-report oleh ICMP. Nah, selesai belum? Nah, komplit ya. Berarti untuk dari laptop saya menuju 888 ini melalui 11 router. TTL-nya berkurang satu, terus sampai sana. Nah, ini request timeout. Berarti di sini ditutup nanti ya. Jadi mungkin protokol ICMP nggak diizinkan. Ya. Nah, butuh sampai 11 untuk mencapai ke Google. Ini adalah contoh traceroute. Ya. Berarti ini adalah waktu RTT yang pertama, RTT yang kedua, RTT yang ketiga, average-nya. Kamu lihat tambah lama secara anu dia tambah panjang. Jadi ini ngeping 3 kali dihitung, ngeping 3 kali ke sini dihitung, ngeping 3 kali dimasukkan, ngeping 3 kali terus gitu. Nah, tambah lama tambah besar kelihatan. Nah, sehingga kalau di sini saya ping hanya pasti berkisar ini. Ini RTT dari tempat saya langsung ke 888 langsung balik ke sana. Kalau ke sini sebesar sekian, kalau sini sebesar sekian. Oke. Wes. Itu tentang ICMP. Ada pertanyaan? Pusing apa enggak? Enggak, toh gampang toh. Nah, kalau kamu bisa nyoba yang lain, semakin kamu explore yang lain, yang tadi nggak saya ajarkan, ya toh, misalkan aja untuk router advertisement, untuk ngitung waktu, gitu. Kok bisa waktunya sekian? Nah, silakan aja kalau dapat informasi gitu, mau dipresentasikan untuk teman-temanmu lebih baik. Ya, jadi sekali lagi ICMP itu bukan cuma untuk ngeping tok mesinnya, dia bisa macam-macam. Kita pelajari. Karena IP-nya betul-betul plain, nggak bisa ngasih report, nggak bisa ngasih error message, nggak bisa notification, ya dengan bantuan ICMP. Oh ya, saya belum buat Neo-nya ya, bentar lagi saya buatnya. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Tidak ada. Jadi PR-mu, satu, install paket tracer, kedua, install Wireshark, ketiga, bikin PPT, buktikan tadi. Semakin banyak bisa kamu presentasikan, semakin baik. Nah, jadi nggak cuma error message, nggak cuma host unreachable, nggak cuma RTO. Explore yang sampai sedalam-dalamnya. Cuma arahnya yang saya kasihkan tadi, itu arahnya. Ada pertanyaan? Halo? Ayo on kan dulu. Kameranya? Tidur semua kamu lagi. Iya, kamu tidur apa? Dengarkan saya apa tidur kamu? Fis, Jarvis, ngerti Fis? Halo Pak, iya Pak, ngerti. Ya, oke. Okay. Pak, tapi ini kenapa Pak ya? Cisco saya waktu dihubungin kenapa bukan bulat-bulat gitu ya Pak? Tandanya malah segitiga gitu Pak. Pas salah kabel ya. Oh ya, kamu pelajari dulu Cisco-nya. Kamu lihat di YouTube. Siap Pak. Ya. Gak usah saya ngajari kalau yang itu. Yang lain, yang mau tanya ke saya? Tidak ada? Ini saya stop dulu kalau itu yang untuk recordingnya ya. Terima kasih atas perhatiannya.